Selamat pagi, Pak. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah IMK mengenai desain aplikasi game web. Saya sendiri bernama KZ Debi Selose Pangaribuan dengan NIM 7708223111 Dan saya dengan teman saya. Muhammad Farhan Dewan Daru Fauzi dengan NIM 7708220011. Kami dari kelas D4 SM4601. Nah, sebelumnya kami akan menyampaikan ada beberapa tahapan-tahapan dalam memulai desain aplikasi game web, yaitu tahapan pertama menentukan tema dan tujuan, tahapan kedua perencanaan, tahapan ketiga rencangan dan implementasi, tahapan keempat pengembangan, tahapan kelima pengujian, pengiriman dan peluncuran, dan tahapan keenam adalah pemeliharaan. Tahapan pertama, sesuai dengan yang telah ditentukan, kelompok 18 akan mendesain mengenai aplikasi game web. Temanya tentang aplikasi game web yang berbasis digital. Kemudian tujuannya, kenapa kami mendesain aplikasi game web? Agar mudah dimainkan dan memberikan pengalaman positif kepada pengguna. Kami ingin memastikan bahwa antarmuka game ini sederhana dipahami, gameplaynya menarik, dan pemain dapat dengan mudah berinteraksi dengan fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, tujuannya adalah untuk memenuhi standar tugas besar mata kuliah interaksi manusia komputer. Sasaran yang kami tuju adalah kepada semua orang. Target penggunanya, kami inginkan lebih dari 1 juta pengguna yang berada di seluruh dunia. Dan konten yang tersedia adalah menyediakan berbagai jenis game, grafis, desain visual, profil, pilihan pengaturan, chat, profile, login, register, dan lain-lain. Tahapan yang kedua ialah perencanaan. Langkah pertamanya ialah kami membuat peta situs, di mana tersedia home, login, register, berbagai pilihan jenis game, pencarian atau search, dan beberapa navigasi lainnya seperti profile, chat, friends, dan favorit. Langkah kedua adalah memutuskan teknologi apa yang kami butuhkan dalam mendesain aplikasi game ini. Yang pertama adalah sistem manajemen konten atau CMS dengan menggunakan aplikasi Figma dan Pensil. Yang ketiga adalah menentukan resolusi. Kami menggunakan resolusi web 1440 dikali 918. Dan yang keempat, membuat mockup. Kami membuat mockupnya di aplikasi Pensil. Hasilnya terdapat pada halaman berikut setelah ini. Dan lanjutan desainnya kami membuatnya di aplikasi Figma. Hasilnya terdapat pada video khusus soal nomor 2, karena ini video untuk soal nomor 1. Mockup yang telah kami buat di dalam Pensil adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ini adalah bagian homepage-nya. Tersedia navigasi games, challenge, community, dan ada search. Kemudian ada profile yang disertai dengan foto profil dengan nama. Kemudian ada banner atau nanti tersedia gambar, gambar utamanya. Kemudian ada beberapa pilihan games, top games dengan solitaire games, dan beberapa ada muncul gambar-gambar games yang tersedia. Kemudian di bagian yang kedua ini tersedia juga logo di kiri pojok atas. Kemudian ada beberapa navigasi yaitu home, profile, favorite, chats, dan friends. Berikutnya adalah bagian penjelasan dari games, apa saja yang tersedia seperti solitaire, word, mahjong, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bagian challenge-nya. Nah, yang ketiga ini adalah bagian penambahan dari yang challenge dengan My Collection-nya. Seperti ini. Selanjutnya kami juga menyediakan tampilan web login dengan register seperti di bawah ini. Kami akan menambahkan logo-logo aplikasi seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kami menambahkan label, start button, dan ada text file di sini untuk mengisi nama dengan password. Kemudian bisa dipilih jika dia belum memiliki akun, dia bisa membuat register. Selain itu, jika dia sudah register, dia bisa masuk menggunakan akunnya menggunakan login. Nah, selanjutnya ada lagi tersedia yaitu
bagian chat. Chat ini akan berisi pesan-pesan yang ada atau yang tersampaikan dalam pertemanan di gamesnya. Dia memiliki pesan dari Nia, Rizky, Budi, Sudirman, dan Davi. Dia akan menampilkan chat-chat apa saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewan. Nah, selanjutnya kita juga punya mockup untuk bagian My Profile. Di My Profile ini kita ada edit My Profile, terus juga ada My Friends dan My Activity. Di sini juga kita bisa mengganti username kita. Sebagai contoh, yang di sebelah kiri itu ada Alex, ada email dan ada passwordnya. Selanjutnya di sebelah kanannya itu juga ada My Friends, nama-nama seperti Nia, Sudirman, Budi, Aluna, dan Davi. Selanjutnya di halaman berikutnya kita juga ada desain untuk My Profile. Nah, di sini ada My Activity. Jadi di situ ada Play Again, dan di sebelah kanannya ini adalah bagian untuk home-nya. Di situ ada Top Games, ada Solitary Games. Terus di bagian My Profile itu kalau dipencet akan muncul Settings, Change Account, dan Logout. Selanjutnya kita akan mengupload video pembuatan mockup yang di pensil. Ini dia videonya.
Selanjutnya ada 3 tahapan rancangan dan implementasi. Yang pertama ada rancangan desain. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu konsep dan tujuan. Kita tetapkan dulu nih tujuan utama aplikasi ini. Yang kedua kita pengalaman pengguna. A ada pahami audience target. Yang B kita buat wireframes atau prototype di UI. Yang ketiga, kita ada mekanika permainan, tentukan aturan dan interaksi. Yang keempat, kita ada desain visual. Kita merancang elemen visual sesuai dengan tema dan kita pastikan desain yang kita buat ini responsif. Yang kelima, kita ada teknologi keamanan. Kita pilih teknologi dan pertimbangan keamanan data. Dan untuk implementasinya pembangunan backend, kita atur server dan database. Terus kita implementasikan ke logika server. Yang kedua, ada pengembangan frontend, bangun UI sesuai desain. Dan B, tambahkan interaksi pemrograman. 3. Mekanika permainan, implementasi logika permainan dan buat pengaturan level. Yang keempat, kita ada integrasi fitur sosial. Tambahkan fitur multiplayer atau integrasi ke media sosial. Yang kelima, kita lakukan pengujian, uji fungsional dan kinerja, perbaiki jika ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan 4, yaitu tahapan pengembangan. Nah, di tahap pengembangan ini kita mengembangkan aplikasi game web dimulai dengan merencanakan konsep dan mengidentifikasi audiens, diikuti dengan desain antarmuka dan mekanika permainan. Backend dan frontend dikembangkan untuk menangani logika dan tampilan aplikasi, dengan pengujian menyeluruh untuk memastikan kinerja optimal. Setelah peluncuran perawatan rutin, meningkatkan kelanjutan diperlukan, sambil terus menerima umpan balik pengguna untuk penyempurnaan yang lebih lanjut. Kita lanjut ke tahapan kelima, yaitu adalah pengiriman dan peluncuran. Nah, di tahapan ini pengujian, pengiriman dan peluncuran. Setelah pengembangan selesai, aplikasi game web melewati tahap pengujian yang melibatkan uji fungsionalitas, kinerja dan keseluruhan pengalaman pengguna. Setelah memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik, aplikasi tersebut disiapkan untuk dikirimkan ke platform atau server untuk diluncurkan secara resmi. Proses peluncuran melibatkan penyelesaian akhir, konfigurasi server dan persiapan untuk menerima pengguna baru. Strategi pemasaran dan promosi diterapkan untuk meningkatkan visibilitas aplikasi dan menarik minat pengguna potensial, membantu menjadikan peluncuran tersebut sukses. Di tahapan ke-6 kita lakukan pemeliharaan. Jadi di pemeliharaan ini, tahapan pemeliharaan aplikasi game web melibatkan pemantauan rutin untuk mendeteksi dan mengatasi bug atau masalah yang mungkin muncul, serta memberikan pembaruan berkala dan meningkatkan kinerja, keamanan, dan fungsionalitas. Proses ini mendukung keberlanjutan aplikasi, memastikan respon positif dari pengguna. Dan untuk video desain dari Figma, ini video desainnya.
Selanjutnya, oke, selanjutnya kita tutup bersama-sama. Saya Muhammad Farhan Dewandar Fauzi dan rekan saya. Saya KZ Dewi Selesai Pangaribuan. Sekian kami ucapkan dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Udahkah? Udah.